Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dila Makfiroh, NPM 2121020278, Prodi Hukum Tata Negara, kelas K. Di sini saya beserta dua rekan saya, Roni Darmawan dan juga Roland Fernando, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Invasi Mongol dan Akibatnya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam sejarah Islam terdapat masa lalu yang kelam, yaitu hancurnya kota Baghdad, pusat peradaban dunia, tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'syim billah. Hancurnya pusat peradaban dunia itu bukan dikarenakan bencana alam, melainkan adanya penyerangan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Rumusan masalah. Siapakah bangsa Mongol itu? Di manakah bangsa Mongol berkuasa? Apa kemajuan bangsa Mongol dalam skala besar terjadi selama kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Dia berhasil menyatukan 13 suku bangsa yang ada pada saat itu. Kemudian setelah dia meninggal, kepemimpinannya diganti oleh putranya yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan menetapkan hukum yang dinamai Aliyasak atau Aliyasah yang isinya undang-undang tersebut mencakup hukuman mati bagi siapa saja yang melakukan zina, sengaja berbohong, melakukan sihir, memata-matai, membantu salah satu pihak yang berselisih, memberikan makanan atau pakaian kepada tawanan perang tanpa izin, dan bagi mereka yang gagal melaporkan budak yang melarikan diri juga dihukum mati. Jadi kesimpulannya, invasi Mongol terhadap Islam mengakibatkan hancur serta luluh lantahnya peradaban Islam dunia, yaitu kota Baghdad. Penyerangan bangsa Mongol terhadap kota Baghdad disebabkan karena adanya rasa sakit hati pemimpin bangsa Mongol Hulagu kepada Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Musta'syim. Akan tetapi, akibat dari invasi Mongol itu mengakibatkan adanya keunikan, yaitu hal ini bisa membuat Islam menyebar dengan luas. Bangsa Mongol tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam. Tetapi, sejarah juga mencatat bahwa dari cucu Genghis Khan inilah yang terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Warisan diberikan kepada anak Jochi yang bernama Batu dan Ordastun, mendirikan Horde atau kelompok biru di Rusia Selatan sebagai pilar dasar perkembangan gerombolan emas. Kedua adalah Chagatai, mendapat wilayah yang membentang ke timur dari Transoxiana ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang-cabang dari garis keturunan Chagatai yang menetap di Transoxiana segera masuk dalam lingkup pengaruh Islam, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh kekuasaan Timur Leng atau dinasti Timur. Yang ketiga bernama Ogedei, adalah putra Genghis Khan yang dipilih oleh Dewan Penguasa Mongol yang untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang memiliki wilayah di Parimis dan Tianshan. Yang keempat ialah Tolui. Si bungsu mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roland Fernando, NPM 2121020279. B. Wilayah kekuasaan Mongol. Genghis Khan meninggal dunia dan meninggalkan banyak istri dan selin. Tetapi istri yang paling dicintai adalah Berteuci. Karena itu Genghis Khan memberikan hak lebih kepada anak-anak yang lahir dari istri pertamanya daripada anak-anak dari istri lainnya. Secara keseluruhan, Genghis Khan memiliki 9 anak. 4 di antaranya ia memiliki dengan istri pertamanya, yaitu Borte. 4 anak tersebut adalah Jochi, Chagatai, Ogedei, dan Tolui. Wilayah kekuasaan Genghis Khan sangatlah luas, dan dengan adat istiadat bangsa Mongol yang berlaku, maka kekuasaan harus diserahkan kepada keturunannya. Oleh karena itu, masing-masing wilayah ini dibagi untuk keempat putranya sebelum dia meninggal pada tahun 1227. Dengan suksesi divisi yang dianggap berhasil karena masing-masing anaknya mendapatkan wilayah Genghis Khan yang dilakukan tanpa tumpahan darah. Pertama adalah Jochi, anak kedua mendapat wilayah sebagian Siberia, tapi dia meninggal sebelum kematian ayahnya. Dan wilayah D. Penyebaran Islam di tengah bangsa Mongol. Islam hadir di tengah bangsa Mongol melalui proses yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Dari
dari belahan dunia lain atau wilayah Islam di luar kekuasaan Mongol. Kebingungan di antara Mongol dengan dunia Islam memang mulai hubungan yang kurang harmonis. Hal tersebut terlihat dari upaya gigih Genghis Khan menguasai dunia. Itu menghancurkan kekuatan dan entitas politik yang orang lain untuk mengirimkan dan menjadi bagian dari nasionalisme yang ingin ia ciptakan, yaitu nasionalisme Mongol. Dominasi dan pengaruh Genghis Khan menembus keluar dari pusaran kekuasaan terutama di Asia Tengah. C. Invasi Mongol hingga kejatuhan Baghdad. Sebelum bangsa Mongol melakukan invasi di Baghdad dinasti Abbasiyah, mereka terlebih dahulu melakukan invasi di Syria Ismailiyah sesuai dengan instruksi dari kakaknya Muhammad Khan. Hulagu Khan pun bergegas menuju kota Baghdad guna mencapai tujuannya yang kedua, yaitu menguasai Baghdad dan menjatuhkan kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu kekhalifahan Abbasiyah memang sudah semakin tua karena menunjukkan tanda-tanda runtuh dan semakin lemah. Sebenarnya akar dari disintegrasi dan kelemahan ini telah mengalir melalui kekhalifahan Abbasiyah jauh sebelum kedatangan bangsa Mongol. Tali yang pernah menyatukan kekhalifahan Abbasiyah di berbagai daerah dan menjadi kendur karena begitu banyak daerah yang memisahkan diri darinya. Ketika bangsa Mongol memulai invasi ke kerajaan Islam di timur, Khalifah Abbasiyah kemudian dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'im Billah. Suatu perjalanan operasi militer Baghdad. Tujuan kedua untuk menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah mulai Hulagu dengan mengirimkan surat kepada khalifah di tahun 655 Hijriah atau 1257 Masehi. 2. Penghubungan kota Baghdad. Sebelum perang, Hulagu telah menerima tambahan tenaga dari orang-orang yang tinggal di pemukiman Irak dan imbalan sejumlah uang. Kemudian pada tanggal 22 Muharram 656 Hijriah atau 258 Masehi, pengepungan dimulai ketat di sekitar kota Baghdad dan berlanjut hingga akhir bulan. Ketika khalifah menyadari bahwa dia berada di posisi yang sulit, dia mulai mencoba untuk menenangkan orang-orang Mongol dan mencegah dari memutuskan untuk menyelesaikan penaklukan dengan mengirim negosiator dan menawarkan berbagai hadiah. 3. Musnahnya peradaban. Tidak puas melihat rumah dan pasar berubah menjadi puing-puing setelah mereka menghujani ketapel raksasa atau manjanik, termasuk masjid, sekolah, dan perpustakaan, mereka juga membakar kota itu hingga api membara beberapa malam di sana, memecahkan kegelapan dengan cahaya yang terang. Selanjutnya, mereka juga melakukan penjarahan sesuai perintah Hulagu. Berke menjadi penguasa Muslim, di mana dia mendapat ajaran tentang Islam dari khalifah. Kafilah pedagang yang dia menemukan ketika dia hendak kembali ke ibu kota negara melalui proses budaya dan tanpa melibatkan kekuatan militer, Islam lambat laun diterima sebagai agama negara. Bersama dengan Mamluk di Mesir, dia melawan tentara Hulagu di Ain Ejalut. Mereka berhasil membuat peradaban yang mulia di segala bidang: politik, hukum, budaya, militer, seni, dan sains, dan dapatkan ruang seluas mungkin untuk belajar dan mengembangkan pada tahap ini. Mereka hasil proses akulturasi dan sinkretisme antar budaya lokal dengan unsur baru yaitu Islam. Demikian Islam diterima dan dikembangkan lebih maju di antara orang-orang Mongol. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.